sini saya akan menjelaskan tentang pengertian takmir. Takmir atau pengurus masjid itu merupakan orang yang bertanggung jawab untuk menjaga, mengurus, serta merawat masjid agar tujuannya dapat tercapai secara maksimal. Takmir atau pengurus masjid yang ideal adalah seorang muslim yang memiliki kepribadian islami serta sejumlah sifat yang esensial. Nah, selain itu, pengurus masjid atau takmir harus mempunyai wawasan yang luas tentang Islam, masjid, masyarakat, hingga organisasi. Nah, pengurus masjid atau takmir juga harus mampu mengelola masjid serta segala aktivitasnya. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang takmir atau pengurus masjid bukan tugas yang gampang, namun memiliki tugas serta tanggung jawab yang sangat berat, sehingga menjadi seorang takmir atau pengurus masjid tidak bisa disepelekan, karena ia tidak mendapat gaji yang cukup, tetapi harus rela mengorbankan waktunya serta tenaganya. Nah, biasanya menjadi seorang takmir atau pengurus masjid adalah orang yang dipercaya oleh jamaah. Jadi, ia diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik serta bertanggung jawab. Adapun peran takmir dalam memakmurkan masjid, yang pertama yaitu pemersatu umat Islam. Nah, Rasulullah SAW amat memperhatikan persatuan dan kesatuan di kalangan para sahabatnya. Nah, bila sahabat itu berbeda pendapat, Rasulullah itu menengahi perbedaan itu. Karena itu, para pengurus masjid atau takmir pada saat ini harus berperan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan umat Islam, baik di kalangan internal jamaah maupun dalam hubungan dengan pengurus yang lain dan jamaah masjid lainnya. Yang kedua yaitu menghidupkan semangat musyawarah. Masjid itu merupakan tempat bermusyawarah, musyawarah antar pengurus dengan pengurus, pengurus dengan para jemaahnya, bahkan antar sesama jemaah dan jemaahnya. Nah, jadi imam masjid atau seorang takmir itu selalu berusaha mendudukkan persoalan melalui musyawarah, sehingga dengan musyawarah itu hal-hal yang belum jelas menjadi jelas dan hal-hal yang dipertentangkan bisa dibicarakan dan mencari titik temunya. Yang ketiga yaitu membentengi akidah umat. Nah, dalam kehidupan sekarang yang begitu rendah, nilai moralitas masyarakat kita itu amat diperlukan benteng akidah yang kuat, karena kerusakan moral pada hakikatnya yaitu karena kerusakan akidah. Oleh karena itu, peran takmir masjid semestinya membentengi akidah yang kuat bagi para jemaahnya. Yang terakhir yaitu membangun solidaritas jemaah. Nah, mewujudkan masjid yang makmur, mencapai umat yang maju, mencapai kejayaan Islam dan umatnya itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dicapai secara individual. Itu juga upaya untuk menghadapi tantangan umat yang terasa kian besar. Itu diperlukan kerjasama yang solid antar sesama jamaah masjidnya. Adapun syarat takmir masjid, yang pertama ada visi. Nah, jadi seorang takmir itu harus memiliki visi. Visi artinya melihat ke depan. Jadi tentu saja visi ini adalah cara pandang yang terukur, karena mata memandang pun terbatas pada ruang dan waktu, sehingga visi ini memiliki keterbatasan atau batasan ruang dan waktunya. Jadi takmir itu harus memiliki visi yang sama, di mana mengembangkan masjid pemberdayaan umat adalah kewajiban bersama. Yang kedua yaitu misi. Jadi seorang takmir juga harus memiliki misi. Jadi misi itu adalah turunan teknis visi, di mana setiap pandangan harus dicapai melalui tahapan-tahapan teknis yang terukur dan realistis untuk dicapai. Nah, jadi takmir itu harus mampu menerjemahkan visi bersama secara teknis dan terukur. Jadi program itu jangan hanya tugas gitu. Jadi setelah dibuat itu dibiarkan hingga tak bisa dilaksanakan. Yang ketiga yaitu narasi. Nah, selain visi dan misi, sang takmir juga harus mampu menarasikan atau menerjemahkan dalam bentuk tulisan dan lisan segala petunjuk nas dalam Al-Quran dan hadis, serta tradisi para ulama tentang masjid. Nah, narasi ini adalah kata lain dari otoritas takmir terhadap ilmu masjid. Jadi banyak ilmu kemasjidan yang belum dipahami oleh umat Islam, sehingga masjid itu dikesankan hanya sebagai tempat sholat saja, bukan tempat pusat peradaban umat Islam. Nah, dengan itu kemampuan narasi takmir itu masjid akan cepat dikembalikan sebagaimana Rasulullah menjadikan masjid itu sebagai titik tumpu perjuangan Islam sebagai sebuah peradaban. Yang keempat yaitu inovasi. Nah, jadi seorang takmir tidak hanya bekerja dalam kondisi normal-normal saja, terutama hanya menyelenggarakan sholat saja,
Jadi butuh inovasi yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas jemaah di masjid. Nah, inovasi ini dibutuhkan dalam konteks pengembangan masjid pemberdayaan agar makmur. Jadi pikiran-pikiran takmir itu harus dirumuskan dalam berbagai konsep secara teoritis dan teknis agar bisa dilaksanakan. Yang terakhir yaitu organisasi. Nah, jadi seorang takmir itu harus mampu berorganisasi dan memegang teguh. Sebagaimana yang dikatakan, kebenaran yang tak terorganisir akan kalah oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi masjid itu harus diilustrasikan sebagai kapal yang akan mengarungi bahtera dan harus patuh terhadap tata kelola organisasi untuk jalan bersama. Jadi takmir adalah komando masjid yang terdiri dari bagian-bagian yang harus bekerja sesuai dengan tupoksi yang disepakati. Baiknya divisi, bagian atau biro dalam organisasi itu adalah tangan sampai kaki yang harus berjalan dan jangan sampai pincang, yang satu jalan, yang satu lumpuh. Jadi intinya seorang takmir itu yaitu pengurus yang mengurus masjid untuk memakmurkan masjid. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi takmir dalam memakmurkan masjid. Yang pertama ada kegiatan sosial keagamaan. Nah, strategi pertama itu merupakan dengan mengadakan kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh takmir masjid dalam memakmurkan masjid, khususnya para jamaah. Kegiatan-kegiatannya itu sebagai berikut. Yang pertama ada donasi dan juga infak sedekah. Segala macam bentuk ibadah itu tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Nah, di antara sekian banyaknya bentuk ibadah, sedekah itu merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, itu juga sangat membantu gitu bagi sesama manusia. Dalam bersedekah itu tidak ada batasan kepada siapa sedekah diberikan, dalam bentuk apa sedekah diberikan, ataupun besaran sedekah itu diberikan. Nah, sedekah yang ditunaikan seseorang di luar hal yang telah diwajibkan oleh syara, itu sebagaimana membayar zakat dan mempunyai arti yang luar biasa di hadapan Allah. Kalau benar-benar gitu apa yang dilakukannya itu dilandasi dengan iman dan juga ikhlas semata-mata mencari ridho Allah. Selanjutnya ada santunan anak yatim. Nah, santunan anak yatim itu merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah dalam memakmurkan masjid. Nah, santunan ini diberikan kepada anak yatim di sekitar masjid. Kegiatan santunan ini merupakan suatu amal soleh gitu yang telah termaktub serta diperintahkan dalam agama Islam dan sebagai rasa bentuk kasih dan kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Selanjutnya ada santunan janda dan duafa. Santunan janda duafa ini adalah bentuk kegiatan ibadah dalam rangka upaya memakmurkan masjid. Santunan ini diberikan kepada janda yang kurang mampu dengan bertujuan membantu dari segi ekonomi para janda yang kurang mampu dan juga termasuk upaya dalam memakmurkan masjid. Selanjutnya ada sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu merupakan salah satu bentuk dari amal soleh yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan bagi setiap muslim apabila tidak ada uzur serta memenuhi syarat untuk melaksanakan jamaah sholat Jumat. Salah satu kegiatan umat muslim yang berkesinambungan yang diselenggarakan setiap hari Jumat di masjid-masjid dalam rangka pembinaan umat Islam adalah sholat Jumat, yang mana kegiatan tersebut itu dipimpin oleh imam dan juga khotib. Hari Jumat bagi umat Islam itu merupakan hari yang mulia menurut Islam. Lalu yang kedua ada kegiatan keagamaan. Nah, kegiatan keagamaan itu merupakan bentuk usaha yang dilakukan untuk mewujudkan atau mengaplikasikan iman ke dalam suatu bentuk-bentuk perilaku keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam implementasi kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat, itu khususnya remaja sekitar masjid, tidak hanya terfokus pada proses berlangsungnya kegiatan keagamaan, tetapi juga harus mampu mengarahkan pada penanaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pengajian rutin. Nah, secara etimologi, kata pengajian itu berasal dari kata kaji yang memiliki arti pengajaran agama Islam yang menanamkan norma agama melalui aktivitas dakwah. Nah, kata pengajian itu terbentuk melalui adanya awalan pe dan akhiran an yang memiliki dua pengertian. Yang pertama sebagai kata kerja yang memiliki arti pengajaran, yakni pengajaran ilmu-ilmu agama Islam. Nah, kedua memiliki arti sebagai kata benda yang menyatakan tempat, yakni tempat untuk melakukan pengajaran agama. Lalu yang kedua ada kegiatan Hari Besar Umat Islam atau PHBI. Nah, Hari Besar Keagamaan Islam itu merupakan hari yang diperingati atau diistimewakan oleh umat Islam karena berdasarkan keyakinan hari-hari itu mempunyai makna atau fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik karena pengaruhnya maupun nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Nah,
aktivitas ini tentu mempunyai tujuan yang penting, yaitu untuk mengenang kejadian maupun peristiwa yang dahulu pernah terjadi di kalangan umat Islam. Nah, dalam keyakinan umat Islam, memang ada beberapa hari kebesaran atau biasa yang disebut dengan hari besar Islam, dan itu selalu diperingati setiap tahunnya. Seperti halnya Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, Malam Nuzulul Quran, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada kegiatan remaja masjid. Remaja masjid itu merupakan organisasi yang berada dalam naungan masjid yang cakupan wilayah kerjanya itu kepada para remaja yang mendukung program kerja yang berkaitan dengan masjid. Remaja masjid itu juga menjadi motor utama penggerak dalam upaya memakmurkan masjid, karena kegiatan selanjutnya ada kegiatan perawatan sarana dan prasarana. Kegiatan ini dalam upaya perawatan sarana dan prasarana masjid itu mencakup segala daya upaya yang terus-menerus dilakukan untuk menjadikan fasilitas dan juga peralatan masjid tentunya dalam keadaan baik. Materi selanjutnya ini ada faktor yang mempengaruhi kemakmuran masjid. Ada apa saja? Yang pertama ada sarana dan juga prasarana. Nah, sarana dan prasarana itu sarana dan prasarana yang baik itu dapat mempengaruhi kemakmuran masjid, karena adanya prasarana yang baik bisa membuat jemaah nyaman dan juga betah. Lalu yang kedua ada manusia. Nah, unsur manusia yang menjadi faktor penyebab kemakmuran masjid itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada pengurus kemasjidan dan juga jemaah. Kepengurusan masjid yang terkelola secara baik diantaranya adanya ADART, adanya struktur kepengurusan, pembentukan seksi atau bidang serta pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, penyusunan program kerja dan keaktifan para pengurus takmir masjid itu menjadi faktor pemicu untuk memakmurkan masjid. Tidak sedikit pengurus takmir masjid yang keberadaannya itu hanya numpang nama atau bahkan numpang hidup gitu dan sedikit kerja. Model-model kepemimpinan seperti ini itu tidak akan berlangsung lama, karena jemaah itu biasanya tidak berani gitu berkomentar atau memberikan masukan konstruktif gitu terhadap model seperti ini. Biasanya jemaah itu hanya menggerutu di belakang saja. Model-model kepemimpinan seperti ini itu juga membawa kepengurusan takmir masjid tidak kondusif dan cenderung akan membawa konflik di tengah jemaah. Nah, selain faktor kepemimpinan, partisipasi jemaah juga menjadi salah satu faktor penyebab dari kemakmuran suatu masjid. Terdapat beberapa masjid yang ingin dibangun bertingkat karena sudah tidak mampu lagi menampung jemaah ketika digunakan, terutama untuk sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Namun kondisi ekonomi jemaah juga pas-pasan, karena itu untuk mewujudkan cita-citanya, jemaah itu sangat bersemangat mencari dana melalui pelaksanaan bazar misalnya, dan bahkan tak jarang gitu rela berdiri berpanas-panasan di pinggir jalan untuk mengedahkan wadah gitu untuk meminta sumbangan dari para pengguna jalan. Partisipasi jemaah ini memang penting untuk membangun sistem kinerja kolektif dalam memakmurkan masjid. Karena sebaik apapun kepemimpinan takmir masjid, tanpa diimbangi dengan partisipasi jemaah yang cukup, itu dapat mengganggu pelaksanaan program masjid. Tanpa diimbangi dengan partisipasi jemaah yang cukup, itu dapat mengganggu pelaksanaan program dan juga kegiatan memakmurkan masjid. Selanjutnya ada pendanaan yang selalu ada pemasukan. Nah, uang adalah hal penting dan perlu dilakukan manajemen. Uang itu merupakan unsur yang menjadi landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. Oleh sebab itu, pengaturannya itu perlu dilakukan dengan baik agar dapat menghasilkan pengeluaran yang efektif dan juga efisien. Nah, setiap upaya pencarian dana untuk kemakmuran masjid, hasilnya harus selalu diinformasikan secara rutin dan juga transparan kepada jemaah. Begitu pula setiap pembiayaan untuk kemakmuran masjid, sekecil apapun, itu harus diinformasikan secara rutin dan transparan kepada jemaah. Hal ini dilakukan untuk menghindari miskomunikasi yang bisa berakibat fatal dan menjurus kepada fitnah. Untuk selanjutnya, itu ada market atau pasar. Untuk mengoptimalkan upaya memakmurkan masjid, pengurus takmir masjid itu seharusnya mempromosikan program-program yang menarik minat jemaah agar jemaah itu termotivasi untuk berpartisipasi dan hadir ke masjid. Karena itu dibutuhkan teknik pemasaran yang baik agar membantu dalam meningkatkan penawaran program dan kegiatan kepada jemaah. Oleh sebab itu penting menyusun program yang efektif agar jemaah itu bisa tertarik. Rencanakan strategi yang bisa menjangkau jemaah secara luas tetapi tidak mengeluarkan modal yang besar dengan tepat sasaran. Perlu pula dipahami oleh pengurus takmir masjid bahwa program dan kegiatan yang disusunnya itu harus berpihak dan berorientasi pada pembangunan umat, baik dalam masalah ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, dan hankam. Banyak contoh masjid yang telah berhasil membangun umat di sekelilingnya itu, dan bahkan sebaliknya karena jamaah di sekeliling masjid itu sudah terberdayakan dan juga terangkat ekonominya. Mereka berbondong-bondong meningkatkan partisipasinya ke masjid dalam bentuk perhatian, kehadiran dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di masjid itu sampai pada kontribusinya dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Dalam hal ini kita bisa mencontoh masjid-masjid
masjid teladan yang salah satunya itu merupakan Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Itu mereka pengurus takmirnya itu selalu berupaya gitu untuk membuat saldo kas itu menjadi nol, karena sumbangan atau sedekah jamaah itu selalu tersalurkan gitu kepada yang berhak menerimanya secara tepat atau benar. Nah, baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.